Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Hafiz, mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial di Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2024 14500 498. Di sini saya akan menjelaskan terkait aliran pendidikan sebagai salah satu tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Maskur Dwi Saputra MPD. Saya akan menjelaskan 4 aliran pendidikan. Yang pertama ada aliran nativisme. Nativisme adalah aliran dalam seni dan sastra yang menekankan nilai-nilai budaya asli dan lokal, seringkali sebagai respons terhadap pengaruh budaya luar. Dalam konteks Indonesia, nativisme sering terlihat dalam karya-karya yang menggambarkan kehidupan masyarakat lokal, tradisi, dan kepercayaan, serta penolakan terhadap unsur-unsur asing yang dianggap merusak identitas budaya. Aliran ini berfokus pada pengembangan dan pelestarian warisan budaya lokal sebagai upaya menjaga jati diri bangsa. Apa sih contoh nativisme? Saja kita bahas. Contoh nativisme dapat ditemukan dari berbagai karya seni dan sastra. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada sastra. Karya-karya Pramoedya Anantatur seperti Bumi Manusia yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan masyarakat pribumi di bawah penjajahan. Yang kedua ada seni rupa. Lukisan oleh pelukis seperti Avandi yang sering menampilkan tema-tema kehidupan sehari-hari dan budaya Indonesia. Yang ketiga ada musik, lagu-lagu yang mengangkat tema kebudayaan lokal seperti lagu-lagu daerah yang melestarikan tradisi dan bahasa setempat. Yang keempat dan terakhir ada film. Film Laskar Pelangi yang menyoroti kehidupan anak-anak di Belitung dengan nilai-nilai lokal yang sangat kuat. Karya-karya ini mencerminkan semangat nativisme dalam menonjolkan identitas dan budaya asli. Selanjutnya ada aliran yang kedua, yaitu aliran empirisme. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan langsung. Aliran ini berpendapat bahwa semua ide dan konsep berasal dari pengalaman inderawi, bukan dari pemikiran rasional atau institusi semata. Filsuf yang terkenal mendukung empirisme antara lain John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Mereka berargumen bahwa pengetahuan harus diuji dan diverifikasi melalui eksperimen dan observasi, yang membedakannya dari aliran rasionalisme yang lebih mengutamakan akal dan budi logika. Apa contoh empirisme? Contoh empirisme dapat ditemukan dari berbagai bidang, terutama dalam sains dan filsafat. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada ilmu pengetahuan. Metode ilmiah di mana hipotesis diuji melalui eksperimen dan observasi. Misalnya, penemuan hukum gravitasi oleh Isaac melalui pengamatan terhadap benda jatuh. Yang kedua ada psikologi, penelitian yang menggunakan eksperimen dan pengamatan untuk memahami perilaku manusia, seperti studi tentang pembelajaran melalui pengulangan dan penguatan. Yang ketiga ada sosiologi, penelitian lapangan yang mengamati interaksi sosial dalam komunitas tertentu untuk menarik kesimpulan tentang pola pikir, perilaku, dan manusia. Yang keempat ada filsafat, pandangan John Locke yang menyatakan bahwa pikiran manusia pada saat lahir adalah tabula rasa atau lembaran kosong, dan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana empirisme mengandalkan pengalaman dan pengamatan sebagai dasar pengetahuan. Lanjut yang ketiga, ada aliran naturalisme. Naturalisme adalah aliran dalam seni, sastra, dan filsafat yang menekankan penggambaran yang realistis dan objektif tentang kehidupan dengan berfokus pada pengaruh lingkungan dan faktor-faktor sosial, serta biologis terhadap perilaku manusia. Dalam sastra, naturalisme seringkali menggambarkan karakter dalam situasi yang dipengaruhi oleh keadaan alam dan masyarakat, tanpa menambahkan unsur otomatis atau ideal. Penulis terkenal yang mengusung aliran ini antara lain Émile Zola dan Steve Carell. Dalam filsafat, naturalisme berpendapat bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan melalui hukum alam dan proses ilmiah, tanpa merujuk pada entitas apapun. Tanpa merujuk pada entitas supernatural. Ini mencakup pandangan bahwa fenomena mental dapat dipahami dalam konteks fisik dan biologis. Apa sih contoh naturalisme? Contoh naturalisme dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seni dan sastra. Contohnya, yang pertama ada sastra. Karya-karya seperti yang dikembangkan dalam Émile Zola yaitu ada Germinal, menggambarkan kehidupan para pekerja tambang dan dampak kondisi sosial serta ekonomi terhadap mereka.
Yang kedua ada Stephen Crane, novel The Rage Badge of Courage, yang menggambarkan pengalaman seorang prajurit muda selama perang saudara Amerika dengan pendekatan realistis. Kedua ada seni rupa. Contohnya ada lukisan, karya-karya pelukis seperti Jean Francois Millet yang menggambarkan kehidupan petani dengan fokus pada realitas sehari-hari. Selanjutnya ada fotografi, dokumenter yang menampilkan kehidupan masyarakat dengan cara yang otentik. Dan yang ketiga ada teater, Henrik Ibsen, drama seperti A Doll's House yang menggambarkan realitas kehidupan keluarga dan peran gender dalam masyarakat. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana naturalisme berusaha menggambarkan kehidupan dengan akurat, memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan sosial. Yang terakhir ada aliran konvergensi. Apa sih konvergensi? Istilah yang merujuk pada proses di mana berbagai elemen, ide, atau sistem yang berbeda bergerak menuju titik kesamaan atau keselarasan. Istilah ini digunakan dalam berbagai konteks, antara lain. Yang pertama, kita kasih contoh itu teknologi. Konvergensi teknologi terjadi ketika berbagai teknologi berbeda, seperti telekomunikasi, komputer, dan media bergabung menjadi satu platform, misalnya smartphone yang mengintegrasikan berbagai fungsi. Yang kedua ada biologi. Dalam biologi, konvergensi menggambarkan fenomena di mana spesies yang tidak terkait berkembang fitur yang sama sebagai respons terhadap lingkungan yang serupa. Contohnya ada ikan hiu, lumba-lumba yang memiliki bentuk tubuh yang mirip meskipun berasal dari kelompok yang berbeda. Yang ketiga ada ekonomi dan sosial. Konvergensi ekonomi mengacu pada proses di mana negara-negara atau wilayah dengan pendapatan rendah berusaha mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, seringkali melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Yang keempat ada media. Dalam konteks media, konvergensi mengacu pada penggabungan berbagai bentuk media seperti cetak, audio, video ke dalam format digital dan dapat diakses melalui internet. Secara umum, konvergensi mencerminkan pergerakan menuju kesamaan atau integrasi di berbagai bidang. Apa itu contoh konvergensi? Berikut beberapa contoh konvergensi dalam berbagai